Di video kali ini saya akan menunjukkan cara memindahkan bibit tabu lampot jeruk yang kemarin saya beli seharga 20.000 ini. Saya beli di pasar. Ini sudah ada buahnya, meskipun masih kecil ya. Ini harganya 20.000 dengan tinggi 1,5 meter ya bibitnya. Dan saya akan menggunakan pot ukuran diameternya 40 cm ini. Pot plastik diameter 40 cm. Yang pertama kita lakukan adalah menutupi lubangnya ini dengan pecahan genteng ya biasanya. Ini saya siapkan pecahan gentengnya. Tutupi lubangnya dengan pecahan genteng. Kenapa ditutupi dengan pecahan genteng? Sebenarnya ini tidak ditutupi, dia airnya akan tetap bisa mengalir, hanya saja pecahan genteng ini untuk mencegah media tanamnya keluar. Jadi hanya air aja yang keluar, jadi media tanamnya tidak keluar. Nah, seperti ini. Dan selain itu juga supaya tidak mengendap airnya tuh terlalu banyak di bawah itu. Kalau dia media tanamnya dalam bentuk tanah atau ini kan seringkali mengendap di bawah tuh, tanahnya tuh menyerap airnya. Sementara ini kan tidak menyerap airnya. Jadi mengurangi resiko pembusukan akar. Nah, setelah kita berikan pecahan genteng, kita masukkan media tanamnya sebagian ya. Untuk ini media tanam yang sudah jadi ya, saya beli sudah jadi 1 karung. Kalau di sini harganya 18.000 media tanamnya 1 karung. Kebetulan ini bukan media tanam yang campuran ya, ini ada media tanam yang bisa dikatakan seluruhnya adalah dari pupuk kandang sapi. Kenapa? Biasanya sih untuk media tanam akan lebih bagus jika dia sudah ada campuran seperti sekam, pupuk kandang, terus tanah gitu ya. Tapi kebetulan skamnya sedang tidak ada, dan ya yang ada hanya pupuk kandang, ya saya beli pupuk kandang saja. Tidak ada masalah, asalkan pupuk kandangnya ini memang gembur sekali ya, jadi dia bisa menggantikan tingkat kegemburan skam ya. Karena memang skam itu bagusnya karena dia bisa membuat media itu jadi gembur. Hanya saja skam itu tidak ada nutrisinya, hanya membuat gembur aja. Oke. Untuk pot ini awalnya kita tidak perlu penuh-penuh ya, tidak perlu penuh-penuh. Kita akan tambahkan medianya nanti secara bertahap ya, setelah berapa bulan ditambahkan lagi gitu. Jadi tidak usah penuh-penuh, segini saja. Lalu kita sobek ininya, polybagnya, sobek polybagnya, dan pastikan tanahnya jangan sampai pecah ya, tanahnya ini sudah saya sobek ya.
Ya, karena sudah di penuh di polybag ini. Jadi ini jangan sampai pecah tanahnya ini, dan kita harus meletakkannya pas di tengah ya, dan pastikan memang posisinya sudah bagus, sudah usahakan dia tegak lurus. Jadi memang tegak lurus. Oke, kita lihat dari atas, dari samping ya, kelihatannya sudah bagus. Agak ke sana dikit, kita geser sedikit ini ke sini, tambahin sedikit. Nah, ya sudah cukup. Nah, setelah cukup ini, kita tambahkan lagi sekelilingnya itu media tanamnya. Media tanamnya tambahkan sekelilingnya seperti ini. Ya sudah lebih sejajar ya, dari pot apa tanahnya itu. Nah, ini tadi tanahnya sini sejajar. Nah, untuk media tanam cukup sampai di sini dulu, jadi tidak dipenuhkan sampai ke sini. Kenapa? Karena nanti ada penambahan pupuk, katakanlah setelah 2 atau 3 bulan nanti ada lagi tambahkan, nanti kan akhirnya makin tinggi dia, makin tinggi seperti itu. Nah, kalau ini dipenuhkan langsung nanti potnya kurang. Jadi kita biarkan segini dulu, yang penting ini sudah tenggelam di batasan ininya, batasan tanahnya tadi, dan ini sudah bagus ya istilahnya tuh, sudah posisinya sudah di tengah-tengah, dan ya ini sudah sangat di tengah. Jadi kalau belum di tengah, pastikan dibuat apa ya, dibuat ke tengah. Ini mungkin bagian bawahnya agak ke kiri ya sepertinya, tapi di bagian atasnya agak melengkung ke kanan ini sebenarnya. Ya. Ya. Ini bisa dipindahkan lagi kalau kurang. Jadi ditarik seperti ini. Terlalu ini. Oke. Cukup. Ya. Setelah ini yang dilakukan adalah menyiram. Oke. Untuk penyiraman biasanya ini disiramkan di bagian yang tadi ada itunya dulu, ada tanahnya di bagian pot yang ada polybag tadi, seperti itu. Nah, yang di bagian samping ini tidak disiram sekarang tidak masalah. Kenapa? Ini adalah pupuk kandang yang gembur sekali dan memang kering ya. Jadi kalaupun disiram dia akan seperti itu. Ada sebagian yang tetap kering gitu ya. Yang paling penting hasil siraman kita pastikan memang airnya keluar. Ya, airnya keluar. Setelah airnya keluar, tidak usah banyak-banyak, ada air keluar yang sedikit, seperti itu. Itu sudah cukup, artinya lubangnya tidak tersumbat seperti itu. Nah, apakah ini akan disiram penuh? Banyak kan orang akan menyiram penuh. Kalau saya tidak. Kenapa? Karena ini pupuk kandang, kalau disiram semuanya, zat gizi, nutrisinya akan larut
hilang ke ini tuh melalui airnya itu. Karena itu saya tidak menyiram semuanya, hanya di bagian yang bekas polybag tadi, seperti itu. Ini penyiraman selanjutnya ya sama, besok-besok juga seperti itu. Tidak perlu terlalu banyak, yang penting tiap hari disiram seperti itu. Oke, sampai di sini dulu cara pemindahan bibit jeruk ke dalam pot ya, untuk membuat tampula pot yang bagus ya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.